Filipi pasalnya yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, saya mengundang kembali kita bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Filipi pasalnya yang kedua, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Sudah dapat semuanya? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, di sini lembaga Alkitab memberi judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Tetapi hari ini khotbah Hana beri judul pikiran Kristus sebagai panduan hidup saudara. Bahwa kita memerlukan pikiran Kristus sebagai panduan hidup dalam kehidupan kita saudara. Kalau berbicara panduan pasti Bapak Ibu semuanya tahu lah ya. Panduan gitu kan. Kalau mau misalnya seseorang yang belum mengenal dan belum menguasai siantar, pasti mereka akan cari tanda-tanda jalan ya. Iya kan? Oh ini arahnya ke Parapat, oh ini arahnya ke Kisaran gitu kan. Ada panduan supaya tidak tersesat. Mana tahu mereka ya udah menurutnya ya jalan ini aja, kayaknya inilah. Sepertinya ini aja lah jalannya menuju siantar, ya kan? Karena tidak melihat ada panduan-panduan jalan, rambu-rambu jalan saudara. Karena tidak melihat ada sesuatu yang ditulis di jalan saudara. Sehingga yang menurut mereka aja, rupanya sampainya di Kisaran, ya kan? Kalau sudah sampai di Kisaran, ya ada acaranya jam 12 siang. Tetapi sudah sampai di Kisaran jam setengah 12. Terkejar enggak sampai ke sini? Ya. Yang udah biasa ke Kisaran dan siantar. 30 menit terkejar enggak? Enggak. Pasti kita akan terlambat ikuti acara. Sama saudara. Bahwa firman Tuhan, pikiran Kristus, kebenaran firman Tuhan yang diberikan bagi kita saudara. Itu menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk mengarahkan kita. Mana jalan keselamatan yang harus kita pilih saudara. Sekalipun banyak rambu-rambu saudara di jalan saudara. Tetap memiliki satu jalan yang harus dipilih saudara. Sama dengan kehidupan kita dalam Kristus saudara. Sekalipun banyak jalan saudara menuju Roma gitu kan. Tetapi hanya satu jalan menuju sorga saudara. Hanya Yesus saja saudara, satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Sekalipun banyak yang kita cari dan menurut pemandangan kita, oh lewat sini gampang sekali cepat sampai. Oh lewat sini bisa kok sampai di Kisaran. Oh lewat sini menurut pikiran kita punya berbeda pikiran saudara. Tetapi sesungguhnya kita sedang mencari satu jalan keselamatan saudara. Ya, satu jalan keselamatan. Makanya di sini Rasul Paulus saudara berbicara kepada jemaat di Filipi, dia berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bukan dikatakan masing-masing, tetapi bersama. Artinya ada banyak, lebih dari satu saudara. Dikatakan apa saudara? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bukan terdapat di dalam perasaannya Bunda Pasca, perasaan Bunda Hana sama Hana, perasaannya Tante Herdiana, enggak. Tetapi dikatakan perasaan di dalam Kristus. Artinya kepada satu tujuan saudara. Kita punya perasaan beda-beda saudara. Hari ini perasaan Hana lagi kurang nyaman, ya kan?
Badan Hana agak kurang. Jadi kalau orang badannya agak kurang enak, berarti semuanya ke bawahnya kurang enak gitu, saudara. Artinya perasaan Hana kurang enak lah seperti gitu. Beda dengan perasaannya Bunda Pasca yang lagi bersuka cita gitu kan. Beda kan. Tetapi kita sekalipun kita punya perasaannya berbeda-beda. Kita diarahkan oleh Tuhan melalui Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan apa? Bersama. Memiliki perasaan dan pikiran hanya tertuju kepada pikiran Kristus. Sehingga pola pikiran kita yang beda-beda ini kita runtuhkan. Tetapi yang kita cari dan kita kejar adalah perasaan dan pikirannya Kristus. Sama-sama kita akan kejar dengan perkataan yang sama, saudara. Ya. Lalu bagaimana Hana kalau perasaanku seperti ini dan perasaanmu seperti itu. Jadi tidak akan pernah nyambung. Makanya Paulus melihat keadaan ini di Filipi. Dia berbicara kepada jemaat di Filipi. Engkau harus bersatu. Supaya tujuanmu sama. Jangan gini, sama-sama ke gereja. Tetapi pikiran kita beda-beda. Kita ke gereja supaya dilihat oleh ibu gembala. Mungkin ada perasaan kita kayak gitu. Tetapi karena ada sesuatu, saudara. Tetapi sama-sama jikalau kita punya pemikiran yang satu. Yaitu aku ke gereja hari ini untuk mendapatkan damai sejahtera. Hana punya pikiran seperti gitu. Bunda Pasca punya pemikiran seperti itu. Ibu Gembala punya pemikiran seperti gitu. Tante Herdiana punya pikiran yang seperti itu. Kita sedang di bawah Tuhan menjadi satu. Sehingga pada waktu kita berkumpul, pikiran kita tidak terbagi-bagi. Kita berkumpul di dalam Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita. Oh, Tuhan maunya kita lepaskan pengampunan satu pikiran kita. Sekalipun di hati ini gondok sekali. Oh, rasanya mau tonjok aja. Rasa mau hajar aja. Tetapi karena punya perasaan yang sama di dalam Kristus. Ya sama-sama merendahkan diri. Tidak kelihatan tadinya mau marah dari rumah. Tetapi udahlah, Tuhan Yesus baik. Jadi ketika kita lihat musuh kita udah berubah. Tidak lagi tadi kita mau hajar, mau pukul. Tetapi sudah ada pikiran Kristus dan perasaan Kristus, saudara. Ya saudara, ada dua hal mau kita belajar hari ini, saudara. Yaitu apa? Pikiran Kristus sebagai panduan hidup kita. Pikirannya Kristus itu sebagai panduan hidup kita. Yang pertama, saudara, ya, mengenal dan mengikuti Kristus. Pikiran Kristus sebagai panduan hidup. Makanya saudara, ketika Yesus datang sebagai manusia, saudara, dia datang sebagai bayi. Setelah itu dia menjadi besar dan dewasa, saudara. Yang dia kerjakan adalah apa yang Bapa perintahkan. Dia menempatkan dirinya sebagai manusia. Makanya di sini dikatakan apa, saudara, di ayat 6, yang walaupun dalam rupa Tuhan, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Tuhan, benar dia Tuhan. Tetapi karena dia Tuhan tahu bahwa manusia harus diselamatkan. Dia tahu caranya untuk menyelamatkan seperti apa. Kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sebab kita tidak tahu bagaimana caranya keselamatan itu, saudara. Tetapi Yesus dia tahu. Bapa di sorga tahu untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya dia mau jadi manusia. Turun sebagai manusia. Namun bedanya dia manusia tidak berdosa, saudara. Dia turun karena tahu manusia harus diselamatkan. Caranya harus seperti ini. Pikiran Yesus dan pikiran Bapa di sorga sama. Itu sebabnya dia turun. Tetapi saudara, dia melepaskan sekalipun dia sudah datang ke dalam dunia. Dan sudah menjadi manusia. Dan sudah menjadi manusia yang dewasa. Dan dia tahu bahwa dia Tuhan, saudara. Tetapi dia tidak pertahankan ketuhanannya. Karena apa? Karena ada satu tugas yang harus dia lakukan. Yaitu apa? Menyelamatkan.
Dia tidak mempertahankan bahwa dia suka-sukanya dia. Aku kan Tuhan, bisa aja datang musuh, selesai perkara. Ya kan, tidak perlu capek-capek. Ya, tangan fisik ini saudara hajar, saudara tidak perlu capek-capek mengorbankan perasaan ini saudara. Tidak perlu capek-capek lagi melihat mata seperti ini saudara, tidak. Tetapi dikatakan di ayatnya 6, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini yang seringkali terjadi kekacauan dalam rumah tangga dan dalam rumah tangga Kristen, yaitu jemaat Tuhan. Saling mempertahankan. Yesus aja melepaskan, tidak menganggap aku kan anak Tuhan. Bisa aja, makanya Yohanes bilang, Tuhan apakah kami harus bilang biar api turun dari sorga habisi mereka. Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Tuhan, tetapi dia merendahkan diri, biar Tuhan yang akan melakukan. Karena apa? Dia sedang menunjukkan bahwa kuasa itu datangnya dari Bapa di sorga. Dia hanya sebagai alat datang sebagai manusia, namun tidak mempertahankan apa segala sesuatu. Karena apa? Untuk menyelamatkan. Kalau Yesus mempertahankan seperti itu, saudara dan saya tidak akan diselamatkan, saudara. Karena dia mempertahankan. Untuk apa aku turun? Tahu kok manusia nolak, tahu kok bangsanya menolak dia, tahu kok umatnya menolak dia. Yesus tahu untuk apa, tetapi dia tidak pertahankan itu. Sama saudara dalam kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita pertahankan menurut keinginan kita, kita tidak akan pernah mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, saudara. Ya, kalau Yesus mempertahankan kesetaraannya dengan Tuhan, tidak akan terjadi keselamatan, saudara. Sama dengan kita, kok kayak gini Tuhan? Aku udah setia kok kayak gini. Bisa kan Tuhan langsung tolong kan begini-gini. Lalu iman, pengharapan dan kasih kita tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah bertumbuh, saudara. Kalau langsung seperti cerita-cerita dongeng, saudara, cerita-cerita di film-film, saudara, langsung datang pertolongan saat itu. Selesai, saudara. Tidak akan ada lagi, saudara, episode berikutnya. Ya kan? Tetapi di sini Tuhan sedang mengajar kita. Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi. Dia sedang mempertahankan, bahkan mempertaruhkan dirinya. Kalau dia juga sendiri mempertahankan bahwa dia rasul, tidak akan terjadi keselamatan di Filipi, saudara. Ya, tetapi dia ya udah. Dia katakan kalau demikian, ya ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Siapa saudara pada waktu mengalami pergumulan yang bahwa merasa dia benar, dia hebat, bahwa dialah yang benar, orang itu yang salah, saudara, dan berada dalam posisi seperti ini, mengosongkan dirinya. Dan dikatakan apa, saudara? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, menyamakan dirinya bahwa dia tidak punya apa-apa, tetapi yang dia perlukan hanya kepada Tuhan di sorga, saudara. Kita pada waktu mengalami masalah, kadang kita bersetegang leher. Aku kok yang benar, dia yang salah. Aku kok, tidak akan pernah kita temui di sana namanya kasih. Dan tidak akan pernah kita temui di sana namanya damai. Dan tidak akan pernah kita temui di sana namanya kesatuan, saudara. Yang adalah kehancuran, saudara. Karena saling mempertahankan, saudara. Tapi Yesus mau supaya terjadi namanya keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, ya, kalau sedikit agak cekcok gitu, ya kan, ya siapa aja lah, ya semoga di sini tidak ada ya
Ya, tapi kalaupun terjadi, kalaupun diizinkan Tuhan, Tuhan sedang meruntuhkan egonya kita masing-masing. Supaya kita punya tujuan sama, yaitu pikiran Kristus. Pada waktu mengalami hal demikian, dari kita, oh ternyata seperti ini yang Tuhan mau. Oh ternyata masih ada akunya aku ya. Oh ternyata masih ada kebenaran diriku sendiri ya. Oh ternyata masih ada seperti ini ya. Oh ternyata aku masih cengeng. Oh ternyata aku masih suka merajuk. Ada laki-laki yang merajuk? Ada laki-laki yang merajuk sini? Banyak. Ya banyak. Ibu gembala kan, namanya gembala kan tahu domba-dombanya. Masih ada ibu-ibu yang merajuk? Tidak ada. Anak-anak muda? Masih merajuk? Masih. Lantai 1 masih ada yang merajuk-merajuk? Lantai 1? Ya, masih ada yang merajuk-merajuk? Kalau kita orang yang suka merajuk-merajuk, berarti kita bukan punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus menyatukan. Pikiran Kristus mau mengungkapkan yang salah ya memang salah, harus diperbaiki. Yang benar jangan merasa diri benar, tetapi kenapa jadi seperti ini supaya diubahkan, jangan menurut kebenaranmu sendiri. Banyak segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan ada supaya pikiran Kristus menjadi panduan dalam hidup kita, supaya kita jemaat menjadi satu, suami istri menjadi satu, orang tua dan anak menjadi satu, saudara. Sekarang Hana melihat saudara banyak sekali orang tua dengan anak jauh, saudara. Karena apa? Mempertahankan egonya masing-masing, mempertahankan dunianya masing-masing. Duniaku, duniamu. Jangan campur aduk duniamu dengan duniaku. Ya kan? Gitu kan anak-anak sekarang gitu ya. Ya anak-anak sekarang ya. Ya. Nah tim altar. Ya. Ada iya. Anak-anak muda. Masih ada? Ya, tetapi hari ini kita sedang dibawa Tuhan, saudara, mengenal dan mengikuti Kristus. Kita perlu mengenal. Setelah kita kenal siapa Tuhan kita, kita harus diajak untuk ikut. Yesus yang cari, saudara, bukan kita yang cari. Makanya pada waktu para rasul dan para murid, saudara, Tuhan yang datang cari mereka, saudara, bukan mereka yang sodorkan diri mereka. Nah ini Tuhan, aku muridmu, ikut engkau. Nah, Yesus yang pergi cari. Ketika Yesus temukan dan Yesus dapatkan, Yesus pilih dari sekian banyaknya, Yesus pilih 12 rasul. Sudah Yesus pilih, masuk penyaringan. 12 yang tersaring. 12 yang dekat. Yang selalu dekat, selalu dalam hatinya. Dari 12 disaring lagi. Sampai 3. Dari 3 disaring lagi, saudara. Saring dalam artinya gini, saudara. Yang semakin mengenal Kristus yang memilih mereka. Ya, ditarik lagi. Hanya satu yang dekat di hati Tuhan. Yang dikatakan murid yang sangat dikasihi, disayangi. Karena apa? Karena semakin mencari pikirannya Kristus kemana. Waktu Yohanes berkata begini dan begitu, saudara. Karena dia menjadi murid yang sangat dekat dengan Tuhan. Maunya dia lakukan seperti ini. Tetapi kembali lagi, ya pikirannya guru kayak gimana. Ujung-ujungnya dia harus ikuti apa yang gurunya katakan. Kan murid bisa aja kan sudah diajari. Bisa aja kan dikerjakan menurut pikiran kita. Tetapi Yohanes tidak, saudara. Ya, dia kembali tanya.
Sekalipun banyak kelemahannya saudara, ya, tetapi sama dengan kita saudara. Mari kita buka saudara dalam Ulangan pasalnya yang 13. Ya, Ulangan pasalnya yang ke-13, ayatnya ke-4. Firman Tuhan katakan demikian saudara. Yahweh Tuhanmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Dikatakan bahwa Tuhan kita itu harus kita ikuti. Jadi kita dengar, kita kenal Dia dan kita ikuti. Namanya juga sudah kenal kayak gitu kan. Ya samalah dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kan sudah kenal ibu gembala kayak gimana gitu kan. Oh bundanya kayak gini. Aku mau ikut lah. Rasanya tapi pengajarannya sepertinya keras. Tetapi ternyata mengubahkan hidupku. Sekalipun demikian yang aku harus ikuti. Karena itu untuk beruntung kepada diriku sendiri. Kita ikut, kita cari sesuatu di dalamnya. Itu beruntung untuk diri kita atau tidak. Menguntungkan atau tidak saudara. Oh ternyata kita pilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ternyata keuntungannya ketika kita ikut Dia. Sekalipun jatuh bangun kita di dalam Dia saudara. Karena proses yang Tuhan izinkan. Namun keuntungan yang kita peroleh adalah keselamatan saudara. Kalau kita ikut dunia. Mungkin kemewahan, tawaran ini dan itu saudara, menggoda saudara. Ya, tetapi tidak dijamin tentang keselamatan saudara. Sekarang kita pilih yang mana? Sesaat ini kenyamanan ataukah keabadian yang akan kita terima? Itu keselamatan. Ya, ketika kita mau pilih Yesus, kita kenal Dia dan mulai kita mengikuti Dia, memang tidak gampang. Ya, karena di sini ada rambu-rambu dikatakan Yahweh Tuhanmu harus kamu ikuti. Udah kenal nih Tuhan kita, ya. Lalu dikatakan kamu harus takut. Ya kan? Pertama disuruh ikuti. Karena Idang udah kenal Dia. Habis itu dikatakan kamu harus takut sama Dia. Lalu dikatakan apa saudara? Kamu harus berpegang pada perintahnya. Lalu suaranya harus kamu dengar. Ya, dikatakan apa? Kepadanya harus kamu berbakti. Banyak kali aturan ikut Tuhan. Tapi kalau kita mengenal Yesus Tuhan kita, kita akan tetap ikuti saudara. Apapun yang terjadi. Seperti pujian awal. Sekali Yesus selamanya. Banyak orang sekarang jual Yesus karena tahta. Sekarang banyak orang jual Yesus karena kedudukan. Sekarang banyak orang lepaskan Yesus karena ini dan itu. Banyak wanita-wanita melepaskan Yesus karena seorang pria. Banyak seorang pria melepaskan Yesus karena wanita. Kalau engkau pilih Yesus, ikutilah jalannya. Engkau tidak akan tersesat. Engkau tahu pikirannya akan turun dalam pikiranmu. Dan kita akan bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya di sini dikatakan dalam Ulangan 13 ayat 4 saudara. Yahweh Tuhanmu harus kamu ikuti. Harus saudara, itu suatu keharusan. Ya, di sini saudara dikatakan bahwa Tuhanmu itu harus kamu ikuti. Sebab apa saudara? Yesus berkata, aku harus pergi kepada Bapa untuk ngapain? Menyediakan tempat di sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku harus ke sana untuk menyediakan untuk engkau. Ya, Yesus pergi untuk menyediakan saudara harapannya Tuhan pada waktu Dia sebagai manusia. Supaya kita semua yang mengikuti Dia, mengenal Dia. Sampai di mana Dia berada, di situ juga kita berada bersama dengan Dia. Sampai Dia memberikan janji dan jaminan. Di rumah Bapakku tuh banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan untuk engkau. Supaya di mana aku berada, engkau juga ada bersama dengan aku.
Sukacita enggak kita seperti gitu? Mungkin dengar saat ini kita sukacita. Tapi besok mulai kita hidup lagi saudara, berjalan saudara, aktivitas. Kok kayak gini-gini terus ya? Kok hidup kita kayak begini-begini terus? Kenapa? Karena seringkali kita hanya mengenal tapi kita tidak ikuti Yesus. Orang berkata, Yesus ada di sana. Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Tapi pada waktu dia kenal bahwa Yesus sedang berjalan saudara. Karena banyak orang berbicara Yesus anak Daud sedang berjalan saudara. Dia dengar saudara. Dia kenal bahwa Yesus anak Daud akan menyembuhkan saudara. Ketika dia tahu bahwa Yesus itu anak Daud sedang berjalan saudara. Dan dia berkata, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus menoleh dan berkata kepada dia, apa yang kau mau? Dia bukan hanya tetap di tempat. Tetapi murid-murid berkata, dia memanggil engkau. Dia mulai melangkah. Mengikuti di mana arah suara itu sekalipun dia tuli dan dia buta saudara. Dia mulai ikuti kemana Yesus, suara Yesus. Dia temukan mujizat enggak? Temukan. Seringkali kita menemukan mujizat di dalam Tuhan. Pada waktu kita buta, tidak kuat, tidak mampu. Secara rohani kita tidak mampu saudara. Tapi ketika kita dengar, kita kenal dia. Dan mulai kita ikuti dia. Kita akan temukan mujizat saudara. Mujizat masih ada sampai hari ini. Kita tidak akan biarkan kita berjalan sendiri. Asalkan dikatakan ikuti dia. Kenal dan ikuti dia saudara. Ya, kamu harus berpegang pada perintahnya. Ya, suaranya harus kamu dengar saudara. Dikatakan kepada kamu harus kamu berbakti dan bertaut. Hati kita dengan hati Tuhan harus berpaut saudara. Harus satu saudara. Supaya apa? Kita akan semakin di bawah Tuhan. Memiliki saudara sesuatu kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kita buka dalam Matius 16 saudara. Matius pasalnya yang ke-16. Ayat yang ke-24. Ya. Dikatakan apa saudara? Ya. Tuhan tahu bahwa ketika Yesus datang sama mereka, ya, ketika Yesus pilih mereka sebagai murid yang dipilih saudara, di sini dikatakan di ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Kan mau ikut Tuhan, jangan pakai pikiran kita. Harus sangkali pikiran kita saudara. Ya, Tuhan langsung kasih otomatum sama mereka. Engkau harus apa saudara? Ya, memikul salibmu saudara. Ia harus, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ada 3 hal saudara. Yang pertama harus ada penyangkalan. Ya, yang kedua adalah memikul salib. Setelah itu apa saudara? Udah capek, udah berat saudara yang kita pikul, beban, masalah. Ikut Tuhan kok makin hari makin banyak sekali masalah. Padahal sudah setia Tuhan, tapi kok semakin berat masalahnya. Itu salib yang harus kita pikul saudara. Salib berat enggak? Berat. Untuk ngapain? Menggunting dosa kita. Karena apa? Kita diarahkan pertama adalah penyangkalan. Penyangkalan, apabila tidak ada penyangkalan, tidak akan berat kita pikul salib saudara. Karena kita ada penyangkalan, makanya berat yang harus kita pikul saudara. Menggunting, memotong semua yang tidak berfungsi dalam hidup kita saudara. Terarah kepada Tuhan. Ini yang sedang Tuhan kerjakan saudara. Makanya dikatakan setiap orang yang mau mengikuti aku, ya harus menyangkal terlebih dahulu. Setelah itu namanya juga menyangkal. Tuhan berat kali, tapi pikul aja. Kan gitu kan? Kan harus sangkal dulu diri. Tapi kalau kita tidak menyangkal diri, berat kali, kasih tinggal aja.
biarin aja lah situ. Berat kali ya. Banyak kali aturan. Ya kayak orang gak balak kayak gitu kan kalau ngomong. Ya kan. Banyak kali aturannya, udah lepaskan aja. Karena tidak ada penyangkalan. Tapi Yesus berkata penyangkalan diri ini perlu. Supaya pada waktu masalah yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, berbicara salib saudara. Yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita ngerti. Pikiran Kristus menjadi panduan dalam hidup kita. Sehingga sekalipun berat, tapi kita punya tujuan satu. Sampai kepada garis finish. Aku harus sampai selesai. Sekalipun berat. Sekalipun pergumulan ini berat. Ya kan? Sekalipun yang ku alami ini berat. Tetapi karena ada penyangkalan diri kita. Ya Tuhan. Tapi coba kalau tidak ada penyangkalan diri kita. Ego kita yang naik, yang main saudara. Pikiran kita ini, logika kita mulai berputar saudara. Tadinya berputar pelan. Tapi ini mulai berputar cepat saudara. Karena tidak ada penyangkalan. Tetapi Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Bukan kepada pengikut, tetapi kepada muridnya yang sudah dipilih dan sudah masuk dalam pengajaran. Tuhan mulai buka sama mereka. Karena mereka sedang dibawa kepada satu panduan, yaitu pikiran Kristus. Banyak nih saudara yang masih sedang diajari gitu kan. Yohanes, ayo anak-anak remaja. Matius, murid-murid Tuhan apa? Nyanyi yuk. Yakobus. Ulang, ada yang kelewatan satu. Oke ulang, 1, 2, 3. Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus. Anak sekolah minggu tahu? Hafal ya. Anak sekolah minggu lebih hafal ya. Sama guru sekolah minggu. Ya kan. Dipilih saudara. Ini 12. Yesus tahu ada yang akan menolak pengajarannya. Makanya dia berbicara secara khusus. Secara khusus berarti secara rahasia. Dia ngomong pribadi untuk murid yang dipilih. Dikatakan apa saudara? Setiap orang yang mau mengikuti aku. Supaya mereka yang di luar kamu. Yang 12 ini mau ikut aku. Engkau sudah tahu terlebih dahulu. Rambu-rambu yang engkau tahu di dalam aku. Yesus ngomong sama murid-muridnya. Supaya pada waktu mereka orang lain masuk di tengah-tengah mereka. Dan nanti keluar lagi. Kan gitu kan. Dulu udah kayak gitu saudara. Datang gini banyak. Keluar lagi. Karena mentok dengan permintaan firman Tuhannya Tuhan sendiri saudara. Yesus berbicara keras. Dan mereka berkata perkataan ini sangat keras. Pergi tinggalkan Tuhan. Karena tidak ada penyangkalan diri. Dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Supaya pada waktu Tuhan Yesus berbicara dan murid-murid lihat dan saksikan. Oh tidak ada penyangkalan ini. Itu pun berbicara bagi kita di penghujung akhir zaman. Kita harus belajar ada penyangkalan. Suami istri harus ada belajar penyangkalan diri saudara. Ya orang tua dan anak demikian juga. Ya kami memang saudara kami bertiga memang diajari saudara. Kalau memang kami tiga ini punya karakter yang berbeda-beda saudara. Jadi kalau sudah satu yang ini tinggi. Ibu Gembala suka selalu bilang gini. Kalau yang punya imannya yang besar. Dia harus mengalah. Hanya gitu aja kode. Ya udahlah.
Siapalah di antara kami bertiga? Gitu kan. Ya udah, kenapa? Diarahkan. Ya udahlah kalau gitu. Ini akan terjadi berantakan, saudara. Yesus sedang berbicara khusus kepada murid-muridnya. Jikalau engkau 12 ini tidak ada penyangkalan diri, selama ini engkau ikut aku, sia-sia yang engkau ikuti. Kita kenal Tuhan berapa lama? Tapi sampai sekarang ego kita lebih besar. Tidak ada penyangkalan diri dalam hidup kita. Ya, terus terjadi perseteruan, terus terjadi seperti ini dan seperti itu. Tetapi orang-orang yang menyangkal diri dan memikul salib, mereka tahu ini salibnya. Mereka tahu ini salib mereka. Ya harus mereka pikul. Karena ada penyangkalan diri dalam diri mereka. Ya, karena bukan kehendak mereka, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Dikatakan selanjutnya apa, saudara? Ya, dan mengikuti aku. Udah capek-capek pikul salib, habis itu disuruh ikut lagi. Oh Tuhan Yesus tolong. Ya, tapi tidak bagi Tuhan. Engkau akan memperoleh upah dalam kerajaan Tuhan. Bukan hanya di sorga, tapi di bumi juga Tuhan sediakan bagi kita. Ya, ayat yang selanjutnya, saudara, makanya dikatakan di sini, kita buka dalam Filipi 3. Ya, Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Oh haleluya, menjadi serupa dalam kematiannya, menjadi serupa dalam kematian Kristus. Yesus mati mempertahankan, mempertaruhkan hidupnya hanya untuk keselamatan kita manusia, saudara. Sama, Paulus harus mengorbankan perasaannya. Untuk apa? Untuk menyatakan apa yang benar. Sekalipun ditolak. Yesus pada waktu ditolak, saudara, dan dia berkata yang dikerjakan Yesus adalah kebenaran, saudara. Tetapi mereka menolak semua kebenaran yang Yesus katakan, saudara. Tetapi sampai mati dikatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa. Kita dibawa untuk menjadi serupa dengan 3 hal, yaitu mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, dikatakan dalam persekutuan dalam penderitaan. Persekutuan dalam penderitaan berarti kita ada di dalam dong penderitaan itu. Ya kan? Kan bersekutu, saudara, di dalam Kristus dalam penderitaannya, dikatakan, dan apa, saudara? Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Serupa dalam kematian. Siapa yang mau mati sama-sama dengan Yesus? Tidak ada orang yang akan mencari kematian, saudara. Yang manusia cari adalah kehidupan yang kekal. Tetapi Paulus katakan menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Apa? Yesus tetap mempertahankan kebenaran. Dia tidak mensetarakan dirinya dengan Tuhan. Tetapi dia mengorbankan perasaannya hanya untuk keselamatan, saudara. Paulus melakukan hal demikian. Itu kita lihat dalam ibu gembala kita, saudara. Kalau kita lihat demikian, kenapa kita jemaat Tuhan tidak mencontohi? Tetapi masih ada seperti kotak-kotak yang dikatakan waktu ulang tahun gitu kan. Ulang tahun jemaat kemarin kan. Jangan lagi. Kalaupun kita lihat gitu. Haleluya, kayak gitu kan. Kalau film-film kartun gitu. Kalau marah kayak tek gitu kan. Marahnya tuh keluar asap, keluar api. Maunya hajar aja. Oh Tuhan. Tetapi harus ada penyangkalan. Ya udah, daripada jatuh harus ada penyangkalan diri. Udah, carilah damai yang hanya dapat di dalam Kristus. Dengan cari persekutuan serupa dalam penderitaannya, saudara. Dalam kematian, kenapa sampai Yesus tetap mau memilih mati? Paulus mengerjakan demikian. Ya, dia tetap memilih untuk tetap setia seperti pujian tadi. Memilih untuk tetap setia. Sekalipun doa kita belum dijawab, tapi kita harus tetap
setia. Sama dengan firman ini, yang ku kehendaki. Jadi saudara Paulus menghendaki bahwa dia mengenal di dalam kuasa kebangkitannya Tuhan. Dan dia mau dalam persekutuan, dalam penderitaan. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia sedang membicarakan kepada jemaat di Filipi. Supaya mereka itu jangan menolak apabila mereka mengalami namanya satu masalah. Jangan mereka, udahlah ya. 2 minggu kita ya, enggak cakapan. Enggak mau cakapan, main bilang-bilang saudara. Ada orang kayak gitu? Hah? 2 minggu ya, enggak cakapan. Sebulan ya. Ini dikatakan menjadi serupa dalam kematian. Hal-hal inilah yang harus dimatikan. Karena itu timbul dari diri sendiri seperti khotbahnya Ibu Gembala waktu ulang tahun kemarin. Yang dari kita sendiri harus dimatikan. Jangan kayak anak-anak. Kita masih kanak-kanak saudara. Iman kita masih kanak-kanak. Sekalipun saudara berkata aku udah dewasa secara jasmani. Tapi kalau sifat kita masih kekanak-kanakan. Kita tidak akan pernah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita tidak jadikan pikiran Kristus menjadi panduan hidup kita. Yang satu ya udah sama-sama ya nanti 2 minggu. Haleluya. 1 bulan pun. 1 tahun. Ada yang 1 tahun ada. Bahkan yang bertahun-tahun. Kulihat mukanya aja. Tak terima aku. Sampai 7 turunan. Tidak akan kuampuni. Ingat kalau kita punya pikiran Kristus. Hari ini kita tersakiti. Hari ini juga harus mengampuni. Hari ini kita mengalami kayak gini. Hari ini juga cari Kristus. Sukacitanya apa? Kita akan temukan damai. Sekalipun kita rasa seperti dirugikan. Perasaan terugikan saudara. Bukan kita yang salah kok. Orang lain yang buat tapi perasaan kita terkorbankan. Tetapi ya karena Kristus mau ndak mau ya udahlah ampuni. Ya kan? Harus diampuni saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang mau melakukan katakan amin. Yang mau melakukan katakan amin. Ya, apalagi tim altar. Ya, harus jaga. Supaya apa? Hati kita terkonek dengan Tuhan. Bagian yang kedua, mengembangkan karakter Kristus. Kita perlu mengembangkan karakter Kristus dalam kita. Jangan hanya sekedar tahu Yesus itu penuh kasih, tetapi diri kita yang sudah kita tahu Yesus itu penuh kasih, Yesus penuh pengampunan, tapi kita tidak kembangkan. Hanya sampai di diri kita aja, kita yang terima aja. Saudara ingat perkataan terima kasih. Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya Bang. Berarti sudah terima, lalu kita kasih lagi. Kan gitu kan? Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya kan? Kan dia terima, bilang lagi terima kasih lagi. Kita akan terus seperti itu saudara. Ya, siapa yang suka rajin bilang terima kasih? Hah? Terima kasih ya. Siapa yang suka rajin bilang terima kasih? Berkatnya melimpah saudara. Ya karena terima kasih. Tuhan aku terima, aku kasih lagi. Gitu kan. Tuhan kasih, kita terima, kita kasih lagi. Orang-orang yang sering kali bilang terima kasih, berkatnya tidak akan pernah habis. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Mereka akan melimpah sukacita Tuhan di dalamnya. Mereka terima kasih lagi. Oh terima kasih, terima kasih. Udah terima lalu kasih lagi. Terima lagi kasih. Terima lagi kasih. Terima lagi kasih. Kan gitu kan. Plus and minus. Ya kan. Hana pakai ini. Jikalau cuma plus dengan plus. Bisa saudara dengar suara Hana? Enggak. Ketika plus ketemu minus baru bisa keluar suara Hana kan gitu kan.
Ya kan? Tapi kalau cuma plus-plus saja. Biar Hana bilang haruslah plus-plus aja lah. Supaya bisa ini tidak akan kena. Saudara tidak akan dengar suara Hana. Tetapi plus and minus. Terima kasih. Kita terima kita kasih lagi saudara. Kita terima dari Tuhan kita kasih lagi. Kita terima dari Tuhan kita kasih. Tidak akan pernah habis. Ya, Tuhan seringkali izinkan dalam diri kita. Ada plus and minus. Ya, Tuhan seringkali mendatangkan orang-orang yang punya minus saja saudara. Supaya plus kita ini tercas saudara. Iya kan? Ternyata Tuhan buat aku beda. Tapi jangan sombong. Ucap syukur. Terima kasih. Kita terima dari Tuhan, kita kasih lagi. Kita kerjakan lagi. Jangan hanya sampai di kita. Berhenti sampai kita. Lalu Tuhan mau kasih kita lagi kapan? Tahu kan? Tapi ketika Tuhan kasih sama kita, kita kasih lagi. Kita salurkan lagi. Maka tidak akan pernah habis. Akan selalu dalam lidah bibir mulut kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Tidak akan pernah habis berkat Tuhan saudara. Ya, yaitu apa? Mengembangkan karakter Kristus. Kita buka dalam Mika 6 saudara. Bukan Mika harap ya. Tapi Mika dalam Alkitab ini. Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Dikatakan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Yahweh daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Dikatakan hai manusia kepadamu diberitahukan yang baik. Ya, yang benar saudara. Kita diajar firman Tuhan selalu harus melakukan yang baik, yang benar saudara. Yang baik, yang benar saudara. Kalaupun kita dibuka sesuatu mata kita melihat yang jahat. Kita akan terima yang baik, yang benar saudara. Harus aplikasikan dalam hidup kita yang baik dan yang benar saudara. Bukan kita sedang mengalami ini ya udah. Ya. Hana mengalami sesuatu, ya mungkin Bapak Ibu udah tahu saudara, ya 1 minggu Hana bergulat dengan Tuhan saudara, ya bukan bergulat karena apa sih, bagaimana aku harus menaklukkan perasaanku saudara, ya kan? Tapi disitulah Hana temukan semuanya, ya bahwa hanya harus Yesus yang utama dalam hidup kita, ya kan? Sebab apapun yang ada dalam dunia itu semuanya fana saudara. Ya, tetapi jikalau kita menemukan, makanya di sini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Setiap dalam persekutuan kita, saudara, entah di gereja hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saudara, dan hari Sabtu, saudara, ya, ketemu semua hari ini, saudara, kita diajari melakukan yang baik dan yang benar, diajari yang baik, yang benar, tapi seringkali keluar dalam kehidupan kita. Kenapa bukan yang kita terima itu? Tapi beda. Apa bedanya kita dengan orang sana? Kalau kelakuan kita sama dengan mereka. Padahal kita diajari yang benar. Tapi kenapa seringkali keluar juga? Karena apa? Kita kurang ketundukan kita dikatakan apa saudara? Ya, mendengar saudara, mencintai kesetiaan dan hidup dengan kerendahan hati. Kembali lagi hati saudara. Kita perlu punya kerendahan hati, jangan mempertahankan saudara. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jadikan itu sebagai guru dalam hidup kita. Supaya ke depan kita semakin belajar dari kejadian demi kejadian yang sudah kita alami. Jangan terhenti sampai di kita. Harus dibalas dong. Saudara, libatkan Tuhan yang akan bertindak atas hidup kita. Pembalasan itu datangnya dari Tuhan.
Biarkan Tuhan. Yesus Tuhan berkata, engkau duduk diam, tenang. Biar aku yang akan melakukannya. Tiap hari kita seperti Lot di depan pintu. Kita jaga-jaga terus. Kapan Tuhan balas? Kapan Tuhan balas? Berdoa kita semakin besar, kencang saudara. Tuhan, kapan Tuhan balas? Kok makin hari aku lihat dia semakin mempesona. Ya, geram saudara. Udah buat aku kayak gini kok aku lihat dia punya rumah baru lagi. Ya, udah menyakiti hatiku Tuhan. Mobil baru lagi. Ya, dikatakan apa saudara? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Yang dituntut Tuhan dalam kita. Yang baik, yang benar sudah Tuhan ajarkan bagi kita. Harus terjadi ada keadilan, mencintai kesetiaan dan hidup dengan kerendahan hati. Bukan di hadapan musuhmu, tetapi di hadapan Tuhan. Tuhan yang bertindak atas dia. Tapi kita harus punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan harus kenal dulu dan kita harus kenal dulu saudara. Sama-sama mengenal. Ya kan? Sama-sama mengenal baru bisa berjalan. Tiba-tiba Hana gak kenal Paskah datang. Digandenglah tangan Hana jalan. Siapa ini ya? Dikira yang di luar sana. Ya kan? Mana mau Hana jalan sama Paskah. Gak kenal aku dia. Aku dimain pegang tanganku. Tapi kalau sama-sama kenal. Kaget loh aku Bang Paskah. Ayo Kak Hana ke sana. Jangan negatif ya. Ayo Kak Hana ke sana. Ayo mau kemana? Ke sana kopi sawah. Promosi. Ya kan? Ya maulah Kak Hana diajak. Ya udah jalan karena sama-sama kenal. Sama dengan Tuhan. Tuhan kenal kita sebelum kita kenal diri kita. Dan sebelum kita kenal Tuhan kita, saudara, dia sudah kenal kita terlebih dahulu. Makanya dia bilang kepada Yeremia, dari dalam kandungan ibumu aku kenal engkau. Dia mengizinkan kita ada dalam dunia, saudara. Ya, jadi dia kenal kita saudara. Makanya di sini kita harus ada keadilan, mencintai kesetiaan. Ketika yang baik, yang benar yang sudah Tuhan berikan, ingat Tuhan tuntut dalam hidup kita adalah keadilan. Ya, habis itu mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, bukan di hadapan musuh kita, saudara. Kita buka dalam Amsal 10, saudara. Amsal pasalnya yang ke-10. Ya, yang ke-32. Di sana dikatakan apa, saudara? Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Orang fasik kalau ketemu masalah, yang dia cari adalah lari dari masalah. Itu orang fasik. Tapi kalau anak Tuhan temukan masalah, yang dia cari adalah Tuhan dan pertolongannya, saudara. Ya, itulah bedanya. Makanya di sini bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Bibir orang benar tahu ketika mereka temukan masalah, bibir mulut mereka ini harus memperkatakan yang benar, saudara. Dikatakan bibir orang benar tahu apa yang menyenangkan, saudara. Tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Dia temukan masalah orang fasik, saudara. Dia akan balikan lagi, saudara. Dapat ini satu orang, dia balikan, beda ketemu orang yang kedua, beda lagi ceritanya. Yang tadinya dia tambahnya ketimun, sekarang orang kedua dia tambah lagi sayur-sayuran. Udah beda kan? Yang dicari apa, saudara? Tipu muslihat, hanya untuk menyelamatkan dirinya. Beda dengan orang benar. Orang benar menemukan masalah, yang mereka cari adalah Tuhan dan menantikan pertolongannya. Tapi orang fasik, ketika menemukan masalah, yang mereka cari adalah lari dari kenyataan, saudara. Dan terus mencari, akan terus dia lakukan tipu muslihat. Tipu muslihat, saudara. Ini kenyataan, saudara, dan ini sudah benar terjadi di mana-mana, saudara. Bukan hanya orang di luar sana, sesama kita anak Tuhan pun sering terjadi, saudara.
Mari kita bertobat. Waktu Yesus datang kali yang kedua sudah tidak lama lagi. Kita harus berubah. Jadikan pikiran Kristus menjadi panduan dalam hidup kita. Mulai hari ini saudara yang suka marah-marah, merepet-merepet saudara harus bertobat. Yang suka marah-marah, bapak-bapak ya, bapak-bapak suka marah enggak? Suka ya? Berarti beda dengan papiku, enggak tahu. Ya, papi kami kalau marah cuma sebut nama kami. Oh, udah kami udah tahu itu marah. Ya kan? Kalau panggil adikku nomor 2, Esther, itu udah marah. Jadi kami taunya sudah kepanggil nama, gitu kan? Itu tahu marah, gitu kan? Seperti gitu saudara. Makanya mulai hari ini semua saudara yang membuat kita tidak bertumbuh dalam Tuhan. Ayo, kita yang tahu bukan orang lain. Orang lain di luar kita itu cuma lihat waktu mulai bertumbuh atau matinya kita, layunya kita, saudara. Ya, mari kita munculkan saudara. Jadi yang sudah mulai jangan lagi merajuk-rajuk saudara. Ketika diberi nasihat ya udah terima. Ketika mengalami masalah ini jangan lagi lari, tinggalkan masalah. Dan temukan Tuhan bekerja bagi kita. Mari kita berdoa.